Selamat pagi, siang, sore, malam, subuh, sahabat. Saya Sebastian Alan, mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Di sini saya akan mengulas mengenai penelitian saya yang berjudul Analisis Dampak Kebijakan Larangan Ekspor Benih Lobster terhadap Ekspor Lobster Indonesia. Lobster laut, atau yang dikenal juga dengan udang karang, merupakan salah satu sumber daya perikanan ekonomis penting di Indonesia. Harganya yang cukup tinggi dibandingkan dengan komoditas perikanan lainnya, menyebabkan lobster banyak dicari dan ditangkap. Pasar Asia dan Eropa menjadi tujuan utama ekspor komoditas ini. Lobster itu komoditas ekspor tertinggi tahun 2012 menurut data statistik perikanan. Malah sejak tahun 1980-an, permintaan lobster naik terus dari Jepang, kata FAO dan Globefish. Nah, karena harganya cukup tinggi nih sahabat, penangkapannya nyampe melebihi kapasitas seperti yang terjadi di negara kita Indonesia ini. Ekspor benih secara besar-besaran menyebabkan banyak sekali dampak. Pertama, kita kehilangan nilai tambah dari si lobster, yang kalau kita ekspor benihnya terus. Yang kedua, kondisi sumber daya dan lingkungan juga yang terganggu. Pada penelitian saya, kita fokus pada sisi ekonominya. Kalau dipikir-pikir nih, gimana kira-kira dampak dari ekspor benih lobster terhadap ekspor lobster Indonesia? Kita lihat di sebelah ini ada tabel mengenai jumlah ekspor benih lobster ya. Kerugiannya lumayan nih. Kalau untuk tersangka akan terkena hukuman penjara dan denda yang rendah. Tapi kalau buat negara kerugiannya mulai dari miliaran sampai triliunan. Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia atau EconAct, Roni P. Sasmita bilang, Kalau ditanya nelayan pencari benih lobster, pelarangan ekspor ini tentu saja akan menjadi bencana bagi mereka karena akan menghilangkan pangsa pasarnya atau demand. Logikanya jelas, sudah pasti mereka tidak bisa menjual lagi tangkapannya kepada eksportir benih lobster karena aktivitasnya dilarang. Kedua, hal ini jelas menguntungkan pengusaha yang cenderung tak mau repot dalam pengembangan industri hilirisasi hasil laut. Sejumlah trader yang selama ini menjadi penyelundup dikatakan saya kini menjadi legal. Teknisnya, dalam kasus ekspor benih lobster ini, cukup biayain pengepul atau beli dari pengepul, kumpulkan di warehouse di pelabuhan, lalu lempar ke luar negeri dengan selisih harga yang lumayan. Ya lumayan dapat margin buat kerjain pengusahanya, lumayan dapat margin buat ngurus izin, dan lumayan juga buat dapat pelicin sana sini. Ketiga, menurut saya, dari sisi pemerintah, ekspor benih lobster ini jelas lebih gampang. Dalam hal ini hanya tinggal memberikan izin ekspor perusahaan dan menerima pajak dari hasil ekspor tersebut. Makin banyak ekspor, maka akan makin banyak devisanya, banyak PNBP-nya, dan berprestasilah institusi tersebut di mata penguasa. Di tengah badai defisit yang terus mengancam, birokrat tak perlu berpikir bagaimana membuat Indonesia menjadi negara yang jaya dalam komoditas lobster dewasa. Dengan kualitas dunia, tak banyak birokrat meluangkan waktu untuk memikirkan itu, papar saya. Dan saya tegaskan kembali, jika kebijakan dilaksanakan, maka pemerintah akan kehilangan momen dalam membangun industri lobster di Indonesia. Di sisi lain, lobster di perairan Indonesia terancam punah. Artinya, KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan hilang kesempatan untuk ikut menambah kesejahteraan. Lalu peluang untuk mendapatkan devisa berpuluh-puluh kali lipat dibanding devisa benih beberapa tahun mendatang juga akan nihil. Artinya pemerintah juga hilang kesempatan untuk dapat bagian pajak yang lebih besar di masa mendatang. Yang harus digarisbawahi, sekali larangannya dicabut, akan susah melarang lagi, dan diperkirakan rencana kebijakan-kebijakan strategis terkait budidayanya akan terus mundur. Nah, untuk mengatasi hal itu, waktu Menteri Kelautan dan Perikanan adalah Ibu Susi Pujiastuti, beliau mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 garis miring Permen KP garis miring 2015 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari Indonesia. Disebutkan lobster yang boleh ditangkap adalah lobster dengan ukuran panjang karapas di atas 8 cm. Untuk cara mengukurnya bisa kita lihat di sebelah.
Penelitian saya, ada variabel produksi lobster, PDB Indonesia, dan nilai tukar rupiah sebagai variabel independen, variabel kebijakan sebagai dummy, dan variabel ekspor lobster Indonesia sebagai variabel dependen. Penelitian ini memiliki kerangka pemikiran sebagai berikut. Ketika produksi lobster meningkat, dapat berdampak pada peningkatan ekspor lobster Indonesia. PDB negara Indonesia, ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar naik, dapat berdampak pada peningkatan ekspor lobster Indonesia. Penerapan kebijakan larangan ekspor benih lobster berdampak terhadap produksi lobster dalam negeri yang dapat berdampak pada peningkatan ekspor lobster Indonesia. Nah, ini data-data yang digunakan dalam penelitian saya adalah data sekunder berupa time series dari tahun 1989 sampai 2018. Data-datanya itu ada ekspor lobster Indonesia, PDB Indonesia, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar, lalu produksi lobster Indonesia, dan juga ada kebijakan larangan ekspor benih lobster sebagai variabel dummy. Data sekunder yang digunakan telah didokumentasikan oleh pihak terkait dan relevan yang dapat dipercaya. Metode yang saya gunakan adalah Ordinary Least Square atau OLS. Untuk variabel kebijakan menggunakan dummy, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Angka 1 menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor benih lobster telah diterapkan. Sebaliknya, angka 0 menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor benih lobster belum diterapkan. Model penelitian yang digunakan adalah log linear, yang bisa kita lihat di sebelah saya. Nah, sekarang kita ke hasil dan pembahasan. Untuk hasil penelitian bisa kita lihat di sebelah saya. Di sini, untuk mengetahui pengaruh kebijakan larangan ekspor benih lobster dan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor lobster Indonesia, maka saya melakukan OLS yang diregresikan berdasarkan data time series pada tahun 1989 sampai 2018. Hasil pada tabel menunjukkan bahwa variabel dummy signifikan pada alfa 5%, yang berarti dengan adanya kebijakan larangan ekspor benih lobster, maka akan meningkatkan ekspor lobster Indonesia sebesar 28,97210. Dan variabel dummy dikali tren signifikan pada alfa 5% juga, yang berarti setelah adanya kebijakan larangan ekspor benih lobster akan menurunkan ekspor lobster Indonesia sebesar 1,081054. Sedangkan variabel GDP atau PDB, nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan produksi tidak signifikan pada alfa 5%, artinya mereka tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dalam penelitian saya, yaitu variabel ekspor lobster Indonesia. Variabel GDP dan nilai tukar memiliki pengaruh negatif terhadap ekspor lobster Indonesia, dan variabel produksi memiliki pengaruh positif terhadap ekspor lobster Indonesia. Namun hasil ketiga variabel tersebut tidak signifikan pada alfa 5%. Hal tersebut disebabkan karena ekspor lobster Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh GDP, nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan produksi, tetapi juga dipengaruhi dari efektivitas penerapan kebijakan larangan ekspor benih lobster itu sendiri. Nah, berdasarkan hasil dari penelitian saya, maka dapat saya simpulkan variabel produksi, produk domestik bruto, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar tidak berpengaruh terhadap ekspor lobster Indonesia. Sedangkan dengan adanya penerapan kebijakan larangan ekspor benih lobster, pada jangka panjang akan menurunkan ekspor lobster Indonesia. Efektivitas dan efisiensi dari penerapan kebijakan larangan ekspor benih lobster perlu dikaji kembali sebelum diterapkan lebih jauh untuk jangka waktu yang cukup panjang, seperti memperhatikan faktor-faktor produksi dari lobster itu dari hulu ke hilir, seperti misalkan contohnya dengan memperhatikan para nelayan sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya Sebastian Alan, sampai jumpa. Dadah.